Ya, banyak orang yang bilang kalau Kijang Innova itu enak digunakan, nyaman dikendarai, dan juga kabinnya lapang. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengendarai mobil tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Arif Setiadi dalam channel YouTube Garasi 31. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Saya harap semua dalam kondisi sehat dan selalu mendapatkan rezeki serta hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mobil Toyota Kijang Innova bensin. Kebetulan saya memakai mobil ini sudah sejak 5 bulan yang lalu. Ini adalah Innova bensin tipe G Luxury tahun 2011. Nah, ya banyak orang yang bilang kalau Kijang Innova itu enak digunakan, nyaman dikendarai, dan juga kabinnya lapang. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman ketika saya mengendarai mobil tersebut. Oke, ikuti terus video saya sampai selesai. Ya, alasan saya memilih mobil Kijang Innova ini ada beberapa faktor ya. Yang faktor utamanya adalah saya memilih saya mencari mobil dulunya ya, yang lega, ukurannya besar, dan muat 3 baris. Sebelumnya saya menggunakan Nissan X-Trail. Mobil itu lumayan lega tapi hanya muat 2 baris saja. Nah, karena kebetulan alhamdulillah saat ini saya sudah memiliki anak yang usianya saat ini sudah 1 tahun. Nah, saya waktu itu mencari mobil yang bisa digunakan bersama anak saya, kemudian barang-barangnya juga bisa masuk. Dan kalau saudara-saudara atau keluarga, kakek nenek anak saya mau ikut, bisa masuk. Nah, dipilihlah Kijang Innova ini ya. Kemudian saya memilih yang luxury. Agar apa? Karena nanti biar anak saya bisa jalan belakang atau mengakses barang-barang di bagasi bisa dengan mudah. Berbeda kalau teman-teman memilih mobil yang tipenya bukan captain seat ya, yang non luxury. Kalau mau akses ke belakang itu terasa lebih sulit jika dibandingkan dengan yang captain seat. Oke, untuk kapasitas mesin Innova bensin adalah 2000 cc ya. Pasti teman-teman pada bertanya, bagaimana sih konsumsi BBM-nya Innova bensin itu? Apakah irit atau boros? Nah, jawabannya adalah relatif ya. Tidak boros banget dan juga tidak irit banget. Jadi, menurut pengalaman pribadi saya ketika menggunakan mobil ini selama kurang lebih 5 bulan terakhir lah, 1 liter Pertalite itu bisa mendapatkan jarak tempuh sekitar 10-12 km. Nah, jadi konsumsi BBM-nya tidak terlalu boros banget ya. Nah, kebetulan nih saya sedang berada di mobil bersama anak dan istri saya. Jadi ini anak saya lagi main-main. Mohon maaf kalau suaranya sedikit mengganggu teman-teman semuanya. Juga menjadi pertanyaan bagi teman-teman semuanya yang belum pernah pegang Innova ya. Apakah Innova itu senyaman dan seenak yang dibayangkan? Nah, selama 5 bulan saya menggunakan mobil ini, ya memang mobil ini lebih nyaman jika dibandingkan beberapa mobil MPV lain. Namun ada mobil yang lebih nyaman dibandingkan ini, sama-sama 2000 cc. Oke, jadi mobil ini kenyamanan ketika berkendara itu ada kekurangan sedikit, yaitu body rollnya yang lumayan terasa. Kemudian kalau melewati jalan bergelombang seperti ini, jadi mobil agak goyang-goyang dikit. Ini bukan
karena mobilnya yang rusak atau kaki-kaki mobil saya yang kurang nyaman. Tapi ini memang khas Innova seperti ini. Sebelumnya saya menggunakan Innova 2010 juga seperti ini. Jadi nyaman tapi tidak 100% nyaman. Jadi boleh saya bilang seperti itu. Kalau untuk urusan kabin, urusan AC, memang mobil ini cukup luar biasa ya. AC-nya ducting, jadi bisa menyebar ke seluruh bagian mobil. Berbeda dengan mobil-mobil lain yang menggunakan AC double blower yang biasanya hanya menyebar di bagian depan dan tengah saja, kemudian di belakang hanya terasa angin sedikit-sedikit. Nah, kalau di Innova ini hampir di seluruh kursi penumpang bisa terakses atau teraliri AC dengan baik. Oke, sedikit catatan ya untuk performa mesin ini. Saya tidak terlalu puas menggunakan mesin mobil ini, terutama ketika menanjak ya. Karena apa? Boleh yang saya rasakan itu seperti lemot ya mobil ini kalau nanjak. Jadi harus sering bergonta-ganti gigi ya, meskipun kita menggunakan persneling otomatis. Nah, saya sering menggantinya ke D3 atau D2 ataupun ke gigi yang lebih rendah lain. Hal ini disebabkan karena kalau kita pakai D saja lemotnya luar biasa. Jika dibandingkan lagi dengan Nissan Serena saya atau Nissan X-Trail saya yang dulu, itu mesinnya lebih powerful yang dari Nissan ya. Untuk urusan pajak ya, mobil saya ini pajaknya 2.800.000 untuk tahun 2011 untuk tipe G ya, Innova G Luxury Matic 2011 di Jawa Tengah ya. Kebetulan mobil ini plat Boyolali. Bisa teman-teman nilai sendiri apakah pajaknya ini mahal atau murah. Nah, ini relatif ya. Kalau soal perawatan, Kijang Innova terkenal badak ya. Mobil yang boleh dibilang kuat dalam segala medan, dalam segala kondisi. Alhamdulillah selama 5 bulan menggunakan, belum pernah melakukan perawatan apapun, kecuali oli ya. Kalau oli kan sesuaikan dengan kilometer. Dan yang lain-lain seperti kaki-kaki, kemudian rem ataupun spare part yang lain, alhamdulillah aman ya untuk Kijang Innova. Bagi teman-teman yang takut Innova perawatannya mahal, sepertinya tidak juga, karena spare part mobil tersebut sudah bisa didapatkan dengan mudah ya, hampir di seluruh bengkel di seluruh pelosok Indonesia, karena dengan brand Toyotanya bisa mendapatkan spare part mobil ini dengan lebih mudah. Oke, tadi saya kan bilang ada mobil 2000 cc yang lebih nyaman dibandingkan ini dan juga 3 baris ya. Jawabannya adalah mobil Nissan Serena. Kebetulan saya juga menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan sehari-hari saya. Jadi ada mobil Innova dan juga Serena yang saya miliki, sehingga saya bisa membandingkannya setiap hari. Kalau soal kenyamanan, lebih nyaman Nissan Serena menurut saya. Nah, untuk videonya nanti akan saya buatkan setelah video ini tayang ya. Nanti bisa teman-teman klik di bagian sini. Ya, kalau di daerah saya memang brand Innova ini sangat besar ya. Di bawah bendera Toyotanya, membuat Innova ini lebih dikenal oleh masyarakat jika dibandingkan dengan Nissan Serena. Padahal dari sisi kenyamanan, boleh saya bilang lebih nyaman Nissan Serena jika dibandingkan dengan Innova ini. Saya udah pernah 2 kali membuktikan, dan Innova saya itu dalam kondisi istilahnya istimewa ya, second istimewa. Jika dibandingkan dengan Nissan Serena, terasa jauh lebih nyaman Nissan Serena. Padahal harganya mirip-mirip, bahkan lebih hemat sedikit jika dibandingkan dengan Kijang Innova ini.
Ya mungkin itu dulu ya teman-teman video saya mengenai mobil Kijang Innova bensin 2011. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau saran ataupun masukan bisa langsung saja di kolom komentar. Atau teman-teman yang memiliki pengalaman berbeda bisa juga disampaikan di kolom komentar. Semoga video ini memberikan inspirasi dan memberikan referensi bagi teman-teman yang ingin membeli mobil Kijang Innova. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.